saya Dr. Aisyah menjaga di klinik kesehatan. Bapak saya sampai izin dicatat ya Pak. Bapak nama siapa? Ruang Hijau. Usianya berapa tahun? 35 tahun. Untuk tanggal lahirnya? 23 Desember. Untuk alamat di mana? Di Bandung. Status pendidikan terakhir? S2 tuh. Kalau sebelumnya Bapak sudah menikah? Belum tuh. Bapak ada keluhan apa kemarin? Saya udah sedikit gatal tuh. Di bagian telinga mana? Kanan sih tuh. Sejak kapan Bapak? Sekitar 3 hari lalu tuh. Oh, ada riwayat pengobatan sebelumnya? Belum ada. Kalau riwayat keluarga ada? Lalu keluar gimana? Gatal juga? Nggak ada sih tuh. Nggak ada. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan telinga umum Pak, untuk menilai fungsi pendengaran Bapak. Ini tidak akan menimbulkan rasa sakit, jadi tenang saja yang mendengarkan terlebih dahulu. Iya tuh. Apakah yang Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya kita cuci tangan dulu, lalu memakai masker dan hand glove, lalu memakai hand lamp. Selanjutnya memakai hand lamp. Selanjutnya kita lihat di telinga yang normal terlebih dahulu. Untuk pemeriksanya bisa duduk. Lalu kita lihat apakah ada serumen atau tidak di dalamnya. Untuk pasien ini tidak ada. Lalu kita lihat juga apakah kita juga memegang telinga pasien itu dengan menarik ke belakang atas seperti ini. Dan kita lihat dari area preaurikular, post aurikular dan aurikularnya. Apakah terlihat ada pembekakan, edema atau kemerahan? Untuk pasien ini tidak ada. Lalu selanjutnya lakukan di bagian telinga yang satunya lagi. Selanjutnya pemeriksaan menggunakan otoskop. Pastikan nyala terlebih dahulu. Lalu tadi juga kita tarik telinganya ke belakang atas. Kita lihat apakah ada kita mendorong daerah tragusnya untuk meluruskan saluran telinganya bagian luar untuk memastikan pandangan pemeriksa itu tidak terhalang oleh lekukan telinga. Lalu dilihat apakah ada edema, bengkak atau kemerahan. Lalu untuk normal aerodomnya dia tuh ada light refleksnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang kedua di telinga yang sakit. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan voice test. Bapak, pemeriksa itu harus berjarak 1 meter dan ruangannya sekedar suara. Kita akan melakukan pemeriksaan di normal telinga dulu. Bapak nanti ini boleh di bagian telinga yang satunya lagi ditekan, terdengar suara jarum ini Pak? Ya. Nanti saya akan memberikan beberapa kata, nanti Bapak coba untuk mengulanginya ya. Kita mulai dari yang berbisik terlebih dahulu. Kita sambil duduk. Lita. Kursi. Meja. Nah, untuk pasien ini untuk telinga kirinya dia normal karena
bisa menjawab 3 kata dari 5 kata, yaitu 80 atau minimal 80%. Selanjutnya pemeriksaan telinga selanjutnya. Nah, selanjutnya diinterpretasikan apakah dia termasuk ringan, sedang, dan berat. Untuk normalnya dia bisikan bisa, untuk ringan dia mendengar dan mengulang dalam suara yang normal, lalu sedang itu mendengar dan mengulang suara yang agak keras, kalau berat itu dengar dan mengulang suara yang keras, kalau yang sangat berat itu tidak dapat mendengarkan apalagi pada saat kita berteriak. Selanjutnya untuk tes Rina dengan menggunakan garpu tala 520 Hz. Kita pegang dengan satu tangan. Pertama-tama kita getarkan terlebih dahulu, lalu kita simpan di tulang belakang telinga atau tulang mastoid. Nanti Bapak kalau misalnya ada udah nggak ada suaranya, boleh acungkan tangannya ya Pak. Lalu pindahkan di depan telinga dengan jarak 2-3. Udah nggak ada suaranya Pak? Sudah. Selanjutnya lakukan ke dua sisinya. Lalu pindahkan. Sudah tidak ada Pak? Sudah tidak ada suara? Sudah ada. Interpretasi, kalau misalnya dia masih mendengar suara ketika diletakkan di depan lubang telinga luar itu positif, sedangkan kalau misalnya tidak mendengarkan dia negatif. Selanjutnya tes Weber masih dengan menggunakan garpu tala, itu letakkan di dahi atau di atas kepala. Kita getarkan terlebih dahulu. Bapak lebih terdengar kemana atau sama saja? Sama dong. Sama. Untuk berarti tidak adanya lateralisasi, berarti normal. Selanjutnya ada interpretasi dari audiogram. Interpretasi dari audiogram itu kita tentukan dulu grafik mana yang harus kita lihat. Untuk yang telinga kanan itu warna merah, sedangkan untuk warna biru dia untuk yang kiri. Lalu kalau untuk tanda yang X itu dia air condition buat kiri, sedangkan yang 0 itu dia right ear. Lalu untuk bone connection bagian kiri itu dia lebih besar, sedangkan lebih kecil, sedangkan kalau yang kanan dia lebih besar. Lalu kita cari ratanya dengan cara dari 500, 1000, 2000, dan 4000. Lalu nanti mereka ditambah sesuai dengan dB-nya, desibelnya, lalu nanti dibagi 4, lalu ditemukan apakah dia derajat ringan, sedang, berat. Selanjutnya dilihat juga kedua komponen lebih dari 25 dB itu normal. Kalau jumlah dua komponen dari 25 dB dengan jarak AC dan BC itu kurang dari 10 dB itu gerakan sensorioneural. Kalau BC kalau BC kurang dari 25 dB, sedangkan AC lebih besar 25 dB dengan jarak AC dan BC-nya ini lebih dari 10 dB, itu ada gangguan konduktif. Kalau misalnya jarak AC dan BC lebih dari 10 dB dengan kedua komponennya lebih dari 25, itu adalah tipe campuran. Lalu kita akan lepas handphone dan cuci tangan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Bapak untuk pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan itu telinga kanan dan telinga kirinya itu normal. Dari audiograf juga dua-duanya itu kanan dan kirinya normal. Itu, ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Nggak ada. Ada. Jika tidak ada, mohon maaf, wabillahi taufiq. Terima kasih, semoga sehat selalu.